Megan. Hari ini gue bakal ngebahas film pertama gue yang gue tonton di tahun 2023. Halo, nama gue Tri. Selamat datang di channel gue. Megan atau M3 Gun atau M3 Gun. Hmm, Megan. Judulnya itu sama ngebingungin ya. Kenapa gue uh, tahun kemarin sempat berhenti upload ya? Itulah sama-sama bikin bingung. Jadi sedikit plotnya nih ya. Megan itu filmnya tentang anak perempuan yang kiraan orang tuanya di kecelakaan, terus tantenya jadi kudu ngasuh itu anak perempuan. Dan kebetulan karena tantenya itu kerja di perusahaan teknologi, jadi dia bikin boneka robot gitu yang punya AI atau kecerdasan buatan buat nemenin ponakan tersebut. Yang kurang lebih filmnya itu nggak jauh beda lah sama remake film Charles Play atau Chucky ya, remake film Chucky yang keluar tahun 2019 kemarin. Itu yang mungkin kalian juga nggak semuanya pada nonton sih ya, tapi beda sama film remake Child's Play itu ya, dimana kalau remake film Chucky atau Child's Play itu kita kayak punya ekspektasi karena film itu kan remake, baik lagi ya. Terus pengisi suara aslinya juga kan nggak ngisi juga di apa namanya di film itu. Bonekanya juga agak diganti lah ya, apa namanya, desainnya yang bikin ada yang hilang gitu di film remake Child's Play yang gak ada di Megan itu. Jadi Megan itu beda dari film Child's Play itu, dimana film ini bisa lebih mengeksplor karakter boneka pembunuh baru yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Dan gak cuma cerita boneka robot yang programnya error, rusak, terus dari pembunuh berantai doang di film ini ya. Film ini tuh menyajikan cerita yang lebih dari itu. Mungkin karena rating film yang PG-13, jadi kayak nggak bisa jor-joran jadi cerita boneka pembunuh. Dimana filmnya sendiri jadi lebih ngejual cerita dari premisnya sendiri. Dimana ekspektasi kita yang agak kurang ya dengan cerita tipe kayak gini. Apalagi di bulan Januari kan terkenalnya film-film buangan lah ya. Jadi kalau kalian pengen lihat film-film bagus, jarang kan di bulan Januari. Tapi film ini bukan film buangan ternyata. Film ini punya cerita yang cukup kuat, di mana di dalamnya ada cerita tentang hubungan antara manusia dengan manusia, di mana bahayanya manusia menggunakan bantuan teknologi untuk jadi asisten buat ngasuh itu ternyata tidak baik. Yang notabene di masa tumbuh kembang dari emosi orang anak ya, yang kehilangan sesuatu pada masa itu yang digantikan oleh teknologi, sesuatunya itu ya sosok orang tua. Secara cerita malah hal itu yang lebih mengerikan dibandingkan dengan boneka robot yang jadi pembunuh berantai sebenarnya ceritanya. Tapi selain kelebihan, film ini juga ada beberapa kekurangan. Apalagi itu hal yang lumrah atau wajar buat film Hollywood yang keluar di bulan Januari ini. Kita ngelihat ada beberapa percakapan yang didub ulang gitu. Dimana kalau kita lihat pergerakan mulutnya kayak beda gitu dengan suara yang muncul di film yang mungkin sengaja ditimpah buat ngejaga ratingnya biar tetap PG-13 ya, atau remaja kalau di Indonesia. Yang bikin gue jadi penasaran sendiri, gimana film ini seutuhnya sebenarnya tanpa potongan audio tersebut. Karena film ini juga bikin gue cukup kagum karena mereka berani gitu ngangkat subjek yang cukup berat ya di ceritanya, dimana gue jadi tertarik ngelihat kondisi mental si anak di cerita ini dan bagaimana teknologi yang disebutkan dengan karakter Megan itu digambarin gak baik untuk anak-anak ya. Kalau kalian apa ya, di era sekarang misalkan supaya anak mau makan kan kadang dikasih HP kan ya. Hal yang itu yang kayak diangkat dan disimbolkan sebagai Megan ini yang ngebuat ya anak-anak jadi kayak lebih terikat dengan teknologinya dibandingkan orang di sekitar sendiri. Terus buat babak akhir cerita film ini menurut gua agak konyol ya. Filmnya sendiri sebenarnya secara keseluruhan itu emang agak konyol. Apalagi kalau kita lihat iklan atau trailer dari filmnya sendiri nunjukin kalau Megan itu nari-nari konyol kan ya, dibandingin diliatin atau yang dijualnya tuh cerita yang disajikan ya. Uh, Gimana cerita ini secara keseluruhan itu kayak ada genre cerita yang saling
bertumbuhkan dari komedi, horor pembunuhan sampai cerita drama yang sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalkan perpindahan antara satu suasana cerita ke suasana cerita lain itu secara mulus ya, tapi kadang enggak, malah jadi ada kayak jumping gitu antara satu scene di mana genrenya apa, tiba-tiba scene lain gimana, jadi agak kayak jumping-jumping gitu. Dan ada beberapa scene juga yang menurut gue kayak ya nggak perlu lah, tapi masih aja disisipin, entah buat apa ya, kayaknya bisa dipotong gitu buat agak motong atau buat singkatin durasi filmnya. Tapi secara keseluruhan gue nikmatin film ini, dimana yang gue awalnya gabut ya buat terus mutusin buat nonton film ini tanpa ekspektasi apa-apa, malah disajikan dengan film dengan roller coaster cerita yang cukup menyenangkan. Dan arah film ini juga udah bener sih, dimana dia kayak ngejual sebagai sebuah franchise, yang bikin gue malah jadi gak sabar sequel ya film ini, gimana kelanjutan dari cerita Megan, gimana tuh cerita Megan kedua. Tapi yang gue harap sih konfliknya konflik baru ya, jadi ceritanya tuh nggak repetitif. Jadi film ini gue rekomendasiin buat ditonton. Mumpung masih ada ya di bioskop, jadi silahkan ditonton buat yang belum nonton. Buat yang udah nonton, coba tinggalin komentar di bawah gimana kesan dan pesan kalian sama film ini sendiri. Komentar kalian tentang film itu gimana nih? Oke, kalau kayak gitu palingan cukup dari gua. Jangan lupa buat like sama subscribe juga buat kalian yang suka. Yaudah, kalau kayak gitu, bye kawan. Dah.